Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'du. Acara apa? Yang undangnya siapa? Hadiahnya dari mana? Ini di mana? Mana tulisannya? Mana? Oh, ya. Di sini di bumi Allah dalam acara Thalabul Ilmi kuliah pelajar lain. Ya. Saya minta dituliskan ya, biar nggak salah sebut, karena menyampaikan tausiah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan bicara itu harus sesuai juga ya dengan tema dan tujuan. Saya bingung harus menyampaikan apa karena nggak tahu ini acara apa. Acara apa ini? Public kabar. Baru ditulis semua sama Mas Ketua. Jamaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat. Ini nama masjidnya masjid apa, Bu? Bait itu artinya apa? Rumah. Al-Muttaqin artinya apa? Hah? Bentuknya jamak, bukan tunggal. Orang-orang yang bertakwa. Bentuk kalimat aktif dalam transformasi bahasa Arab, bentuk keempat setelah masdar. Bahasa Arab itu kalimat di dalamnya tidak pernah berubah. Dia selalu berubah-ubah, berkesesuaian dengan kebutuhan dialog dan komunikasi, termasuk tujuan dari materi yang disampaikan. Menyambut kedatangan bulan. Saya niron Bu dari sini, menyambut datangnya Ramadan dan peringatan Isra Mi'raj. DKM irit sekali tulisannya. Yang saya minta bukan minta apa-apa. DKM Baitul Muttaqin, pengundang Dr. Asep Shadiqin Maulana. Yang mana Pak Dr. Asep? Sebagai ketua DKM. Kalau jajaran pengurusnya hadir, benar. Namanya siapa? Setiawan. Muslimin muslimat. Al-Muttaqin adalah bentuk keempat dari transformasi perubahan kata dalam bahasa Arab setelah fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar tauqid, kemudian isim fa'il. Bermakna aktif menunjukkan kepada pelaku. Al-Muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Sebuah sematan yang tidak begitu saja diberikan kepada seseorang.
Akan tetapi setelah sebuah proses yang cukup panjang, bahkan tidak mudah, juga tidak sederhana. Sebelum sampai ke sana, mari kita baca doa yang biasa dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap memasuki bulan Rajab yang bersambung dengan Sya'ban dan Ramadan, sebagaimana jalur periwayatan sahih dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala berjamaah. Allahumma wa balighna suaranya lemah sekali. Apa tidak hafal doa ini? Yang hafal silakan bersuara. Nggak apa-apa, biar saya tahu berapa persen yang hafal dan kisaran berapa persen yang tidak tahu. Allahumma barik lana saya belum sempat lupa. Saya live-kan biar yang tidak hadir bisa ikut tolak dan videonya tersimpan bila suatu saat ceramah ini mau dilihat ulang. Saya pakai platform Instagram, yang punya IG boleh follow akun IG-nya Muhammad Hariri A. Ya, setidaknya HP dipakai ngaji biar nanti hisaban di akhiratnya nggak terlalu berat. HP mah sekarang jadi segalanya, ibadah bisa, maksiat bisa. Bahkan gara-gara media sosial orang jadi gede kawani tika jauhan, kayak komentar-komentar pedas, komentar-komentar yang tanpa adab, ucapan-ucapan yang tidak sopan. Itu berani orang, karena orangnya nggak di depan mata. Sebutan-sebutan kalimat-kalimat tidak pantas itu orang berani karena lewat telepon, lewat HP, lewat ngetik, karena orangnya tidak tawajuh, tidak berhadapan. Ayo sebaharu-baru pada kecil gitu loh kawan biasa. Tapi ketika jauhan mah baradas. Loba gitu. Yang segala cel ngomong ke balik urusan data wanita. Itu saya pun. Hadirin wa hadirat muslimin muslimat jamaah sekalian. Siap ngaji? Ini bukan jumpa fans, oke? Yang oke hanya 3 orang, sisanya tidak oke. Ini bukan jumpa fans, tapi ngaji, oke? Kalau ngaji berarti hatinya dibuka, siap? Kenapa hatinya dibuka? Karena singgasana ilmu adalah hati. Singgasana ilmu adalah hati. Dan seseorang yang hatinya tidak terjaga, ilmu tidak masuk ke sana. Ini curhatnya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi'. Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahi wa fadlullahi la yulqa li'asi. Aku datang mengadu kepada Imam Waqi' guruku tentang betapa buruk hafalanku. Maka Imam Waqi' arsyadani, membimbingku, menasehatiku, memberiku wejangan ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Fa innal hifdha fadlun min ilahi, karena hafalan ilmu, karena skill atau kemampuan menyerap ilmu itu fadlun min ilahi, keutamaan dari Tuhan. Andai tidak ada alif lam, maka seharusnya ada tanwin, tapi di sini secara syajak tidak menggunakan tanwin, maka dibaca ilahi. Tapi boleh saja dibaca ilahin. Karena ilmu adalah keutamaan dari Allah, wa fadlullahi la yuqa li'asi, dan keutamaan dari Allah tidak akan diberikan, tidak akan cocok dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maka sangat dianjurkan sebelum thalabul ilmi baca istighfar bareng-bareng. Bismillah. Astaghfirullah
yang mungkin sering disampaikan oleh pemirsa Dr. Asep, bahwa cara membaca istighfar ayat dua jalan, dua cara, dua gaya, dua teknis, dua metode. Yang pertama, baca istighfar dengan sedih. Sedih, kenapa sedih? Karena istighfar artinya minta ampunan, coy. Karena istighfar artinya minta dihampura, coy. Apa doraka orang nggak apa? Coy. Ayah di dia, awewe anu minta salaki. Di dia teh ini di mana saya nggak tahu. Bukan, daerahnya. Permata Biru. Di Permata Biru ada istri yang bentak suami. Sabohong. Geus madoraka nyentak salaki ketambahan doraka bohong geus madoraka. Di Permata Biru ada laki-laki yang kasar sama istri. Alwedi apa yang makan deh. Apa? Oke, saya tanya. Si tunjuk kanan ya, yang sesuai pertanyaan saya. Cum di sini yang tidak pernah ketinggalan sholat fardu. Dan tidak ada yang acung. Ini namanya doraka kompak. Saya ganti pertanyaannya. Cum, tunjuk kanan. Siapa di sini yang seumur hidup nggak pernah ngomongin batur? Dan tidak ada yang ngacung. Berarti ini namanya doraka kompak. Ganti pertanyaan ya. Apa ya? Cum, tunjuk tangan. Siapa yang hadir malam ini di sini yang seumur hidup nggak pernah bohong ucapannya, dan nggak ada yang ngacung. Artinya ini doraka kompak. Artinya kita makin nggak punya alasan untuk tidak sadar kalau kita adalah pendosa. Saya punya dosa, bapak punya dosa. Oke, saya balik kanan, saya arahkan ke kanan. Saya punya dosa, ibu punya dosa. Sama nggak di sini? Sama ya? Yeah. Saya ulangi. Saya punya dosa, keluarga DKM punya dosa, jemaah masjid punya dosa. Saya punya dosa, ibu-ibu aktif punya dosa, jemaah umum punya dosa. Ada yang sama di sini? Sama semua, sama-sama apa? Sama-sama pendosa. Oh, jenis dosanya beda, Pak. Lah, kalau jenis dosanya beda, apakah tidak berarti yang berbeda dan terlihat lebih kecil berarti bukan dosa? Dosa, berarti tidak ada yang lebih baik. Betul. Nggak ada yang lebih baik. Kita sama-sama pendosa, coy. Maka kita sama-sama wajib istighfar. Maka ucapan istighfar dibaca oleh seorang hamba. Tujuannya apa? Minta ampunan kepada Allah, betul? Maka cara pertama membaca istighfar adalah bersedih. Karena kita sadar kita ini pendosa dan mengharapkan ampunan. Illam taghfir lana, andai Engkau tidak ampuni kami, wahai Allah, Tuhan kami. Wa tarhamna, dan andai Engkau tidak menyayangi kami, tidak melimpahkan rahmat atas kami, wahai Allah, Rabbana, lanakunanna. Ini kalimatnya, Bu, lanakunanna. Kalau kata Pak Dr. Asep, lamnya lam lil ibtida, mengandung taksimiyah, dan di ujungnya mengandung nun taukid, yang nun taukidnya fakilah, yang artinya sebuah penegasan yang 3 kali lebih kuat daripada kalimat biasa. Lanakunanna minal khosirin. Kami adalah manusia, sungguh kami benar-benar merugi, dari golongan orang-orang yang merugi. Makanya kita istighfar, ya Allah, hapunten abdi ya Allah, doraka abdi ya Allah, doraka soca abdi ya Allah, doraka lisan abdi ya Allah, doraka manah abdi ya Allah, doraka pandangan abdi ya Allah, doraka pean abdi ya Allah, ya Allah. Nah, metode kedua istighfar adalah gembira. Jadi membaca istighfar sambil gembira. Kenapa istighfar gembira? Karena kita akan menjemput janji Allah. Saya tanya, ada seseorang kerja, lalu bosnya menjanjikan honorarium atau gaji diberikan di setiap akhir bulan, sebut saja tanggal 30. Maka biasanya kalau sudah tanggal 29, ini sang pekerja ceria, gembira. Andai anaknya berkata, Pak, mau dong aku dibeliin lato-lato.
Teman-teman aku udah pada punya lato-lato, tapi mah aku nggak punya. Kalau teman aku lagi tok-tak main lato-lato, aku mah lalajo saja. Karena aku tidak punya. Berapa harga lato-lato, Nak? Harganya 15.000, Pak. Tunggu besok, Nak. Murah sekali. Kata siapa? Kata orang yang besok gajian. Karena besok gajinya misalnya 2 juta, misalnya. Besok gajinya honorariumnya 2 juta. Nah, anak minta rata-rata 15.000. Apa kata dia? Murah sekali Kak permintaanmu. Tunggu sampai besok. Padahal umur dia belum tentu sampai besok. Tapi lihat bagaimana manusia bisa gembira menjemput sebuah harapan. Seperti ini, maka janji Allah lebih baik. Janji bosnya, janji bos, Pak. Bos. Janji dulungan, berdulungan. Janji pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan. Siapa mereka? Bos, majikan, dulungan, pimpinan perusahaan. Jangankan nunggu bulan depan, besok waktunya gajian jam 12 malam. Kenapa ini bisa aja tuh pabrik? Jam 12 malam, pergantian hari dari jam 00 menuju 00 lebih 1 detik. Bisa aja ada sebuah hal yang membuat perusahaannya jatuh. Yang membuat semua karyawan terpaksa harus berhenti kerja. Pemutusan hubungan kerja dengan secara sepihak bahkan. Apa sih mungkin? Nah, kalau janji manusia bisa membuat kita gembira, kenapa janji Allah tidak membuat kita bahagia? Allah menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang beristighfar, walaupun dosanya mitla subatil bahar, seperti buih-buih yang ada di lautan. Bila dosamu banyak, maka demi Allah, ampunan Allah lebih luas. Bila dosamu sulit untuk dihitung, maka demi Allah, nikmat Allah mustahil dihitung. Kalau dosa sulit dihitung, artinya masih bisa dihitung. Betul ya Bu ya? Sulit artinya masih bisa. Betul ya Bu ya? Betul ya Pak ya? Sulit dihitung. Kalimat ini secara redaksional artinya menunjukkan masih mungkin untuk dihitung. Betul? Berbeda kalimatnya dengan mustahil untuk dihitung. Berarti sudah tidak mungkin lagi untuk dihitung. Dosa kita masih mungkin dihitung Bu, walau sulit, saking banyaknya. Tapi nikmat Allah, anugerah Allah udah tidak bisa dihitung, mustahil untuk dihitung. Karena terlalu banyak. Kemampuan makhluk macam apa yang bisa hitung nikmat Allah? Ada nggak undangan syukuran misalnya? Atau saya sebagai mubalik diundang ceramah, acara syukuran berangkat haji ada? Syukuran berangkat umroh ada? Syukuran rumah baru ada? Anak divitan? Nikah? Ada nggak Ibu pernah dapat undangan nggak? Undangan kepada ibu-ibu jamaah taklim Baitul Muttaqin di salah satu rumah jamaah misalnya. Acaranya syukuran kepada Allah ketika ayeuna cenghar ketika lihat. Ada nggak? Syukuran tasyakur kepada Allah sampai sekarang telinga jelas mendengar. Pernah ya? Ada orang ada nggak bikin tumpeng gara-gara alhamdulillah tangamun bolong dua lana pernah lenyit sebelah? Ada enggak? Nikmat-nikmat yang terlupakan. Makanya ada orang protes, kenapa hidung saya tidak mancung? Punya duit sedikit banyak langsung berangkat ke Thailand atau ke Korea atau ke Taiwan atau ke Singapura dioperasi Bu, hidungnya biar mancung. Dia lupa, nikmat sebenarnya bukan mancung, dan nikmat sebenarnya adalah lubangnya dua dan menghadap ke bawah. Coba lamun hidungnya mancung dan lihat kedua, jadi ngadep ke luhur. Jadi dari hujan sedikit panik sih ngerebek. Banyak proses dilakukan manusia dengan biaya tinggi, kos yang mahal. Syukur yang sederhana kita lupakan. Untuk ewawas, gigi. Ini gigi Bu, waktu kita lahir ke dunia nggak ada. Ibu-ibu yang tahu rasanya hamil, melahirkan dan menyusui, bersyukur kepada Allah, bayi lahir nggak ada giginya. Kalau bayi lahir giginya sudah komplit, digorobot berak kalau mengenai. Dan murang kalimat kacan keducan main gorobot. Jadi wesel di bawah siapa suka ke? Ya, bayi kalau giginya jadi dikit, jadi suka ngerasa gatal. Akhirnya lagi ngenen ke ibunya itu digorobotan. Digesek-gesek polos anu gigi gusina geus dijil hudus teh jajaran teh ada ke indungan au nyeri aku au nyeri aku au
au-au. Gara-gara si giginya itu, giginya mulai tumbuh untuk ngompolah yang langsung kumplit. Ya, atau digorong-gorong. Tapi aneh setelah giginya memanjang sedikit demi sedikit sampai batas yang ditentukan, saat orang tua berada. Pengertian ditentukan ini siapa yang menentukannya? Itu gigi setelah panjangnya sekian mili berhenti di situ, nggak panjang lagi. Coba kalau betul dari panjangan sudah kuku. Kuku kita bu potong sampai pondok itu nanti tumbuh lagi, panjang lagi, detek lagi, panjang lagi, detek lagi. Ada waros tenangnya kan? Coba kalau gigi panjang terus, saya sebagai mubalik susah ceramah bu. Orang, waros sama halangan. Dan salon bukan hanya potong rambut, potong gigi, betok gitu. Memang sih yang paling susah bersyukur masalah tampilan fisik itu perempuan, Pak. Laki-laki kan nggak pakai bedak, perempuan pakai. Laki-laki nggak pakai lipstick, perempuan sampai situ masih sederhana. Ada yang lebih dari itu. Ini apa namanya, Pak? Alis. Apa? Alis. Alis. Cukur sampai habis. Setelah habis, tidak ada habis, ambil pensil. Namanya pensil eyebrow. Digambarin. Gambarnya gambar apa? Gambar alis. Nah, ngaonen. Apaan anu tadi digambarkan ke alis? Kan tidak ini logikanya sih kan kemarin. Alis. Kurut nepi ka habis. Terus gambaran bubatot, gambar naon. Habis. Itu kan ada orang. Nana orang. Apa yang nanti halis tadi deh. Kecuali untuk gambaran gambar cak-cak. Ampun. Tapi ngomongin.